Cerita kali ini tuh terjadi sekitar tahun 2005. Jadi ada salah satu teman kita, dia yang punya usaha, itu kayak semacam jasa kegiatan adventure, semacam outbound kayak gitu. Dan ya, kita itu tinggal satu kosan ya. Karena dulu kebetulan gue tinggal di sebuah kosan yang memang lumayan besar, dimana di situ tuh ada kurang lebih sekitar 100 kamar. Nah, temen gue itu namanya Mas Bayu. Dia aslinya orang Jawa, orang Solo. Waktu itu sekitar tepatnya bulan apa lupa, tapi waktu itu tuh lagi musim kemarau. Nah, Mas Bayu itu dapat job gitu ya. Itu dari salah satu temannya namanya Mas Anton. Dan ya, hari itu juga akhirnya Mas Bayu dan timnya itu berangkat 12 orang dari Bandung, berangkat ke salah satu kota di Jawa Tengah. Lagi-lagi kota Wonogiri yang dituju. Ya, disitulah job yang ditawarin sama Mas Anton. Mas Anton itu orang Wonogiri. Sampailah, singkat cerita, itu sampai di sana dengan ya berbekal, ada pakai truk juga itu buat bawa kayak peralatan-peralatan segala macam. Itu sampailah di tempat yang apa namanya, kayak dijanjiin di cerita kali ini tuh terjadi sekitar tahun 2005, dan waktu itu musim kemarau. Jadi gue tuh ada temen namanya Mas Bayu. Dia tuh punya usaha kayak semacam outbound kayak gitu, kegiatan adventure kayak gitulah. Nah, suatu hari Mas Bayu itu dapat job dari salah satu temennya. Itu di daerah salah satu kota di Jawa Tengah ya. Lagi-lagi daerah Wonogiri. Dan setelah disepakati, akhirnya sekitar 12 orang itu berangkat dari Bandung ke Wonogiri. Nah, kebetulan waktu itu gue lagi berada di Kartosuro. Lagi di Kartosuro situ, daerah UMS. Akhirnya ya kita kontak-kontakan dan ketemuan di situ, dan gue dibawa ke Wonogiri ikut sekalian. Cuman waktu itu memang gue bukan tim inti, jadi cuman kayak bantuin doang ya, karena memang dari awal briefnya juga gue nggak ikut. Tapi ya udahlah, iseng-iseng bantuin kayak gitu kan. Akhirnya gue pun ikut ke Wonogiri sana. Singkat cerita, ketemulah kita, Mas Bayu dan kawan-kawan dengan Mas Anton ya di daerah Wonogiri situ, dan langsung diantar ke spot yang dituju. Jadi spotnya itu memang agak sedikit apa ya, boleh dibilang kayak sedikit aneh. Anehnya tuh kenapa? Karena itu masuk ke dalam kampung gitu ya. Masuk ke dalam kampung, jalannya tuh agak nanjak sedikit. Jadi gini, dari Kartosuro ke spot itu, gue banyak bercanda sama anak-anak ya, satu mobil gitu, dan kurang memperhatikan jalannya juga. Akhirnya ya gue ceritain apa yang gue inget doang. Nah, waktu itu tuh udah dari kota gitu ya, dari di Wonogiri situ ya, gue nganggapnya kota karena nggak terlalu kenal dengan kota Wonogiri juga. Kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, kita tuh sampai kayak di sebuah jalan kampung kayak gitu masuk. Itu pas awal masuk itu masih banyak rumah kayak gitu ya. Sampai mungkin kurang lebih sekitar 300 atau 400 meter masuk ke dalam, itu kayak rumahnya tuh udah makin jarang kayak gitu, dan itu tuh bener-bener hutan, bener-bener kebun kayak gitu. Nah, sampailah kita di halaman salah satu rumah warga. Halamannya luas,
Nah, kita itu parkir di situ semua, termasuk truk yang bawa peralatan. Langsung kita bongkar dan kita langsung bawa menuju ke lokasi. Nah, waktu itu memang benar-benar belum diadain kayak survei segala macem. Jadi cuman kayak dapat gambaran awal doang itu dari Mas Anton. Jadi lokasinya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mas Anton bilang, kita juga bawa peralatan buat flying fox kayak gitu ya. Nah, di situ ada spot bagus itu buat pasang flying fox katanya. Itu kayak semacam sungai besar gitu ya, tapi kering. Jadi kayak sungai di daerah hulu, dimana di situ tuh banyak batu-batu gede kayak gitu. Cuman ya airnya tuh cuman dikit banget. Dan kita itu bisa nyebrang lewat bawah ke situ, ke seberang sana ya. Nah, rencananya flying fox itu akan dipasang di sana. Ya cuman brief kayak gitu doang. Dan sesampainya kita di sana, kita angkut barang, udah taruh di tempat gitu ya. Waktu itu kita sampai sana tuh kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Jadi ya hari masih terang kayak gitulah, masih ada waktu gitu kan. Nah, begitu kita sampai di spot itu kita benar-benar boleh dibilang tuh kita nggak melakukan survei. Itu sebenarnya salah satu kesalahan sih. Kita mau mengadakan satu acara, kita mau memasang alat di sana, tapi tanpa survei gitu, tanpa survei terlebih dahulu, cuman berdasarkan informasi dari Mas Anton. Tapi sepintas kita sekali lihat, ya itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Memang ada banyak nanti tali-tali kayak dibikin jembatan-jembatan tali kayak gitu. Itu memang ada beberapa pohon yang bisa dimanfaatkan di sana dan itu udah kayak cocok gitu ya. Jadi nggak ada masalah sama itu tadi. Lokasi yang buat flying fox pun itu nggak ada masalah. Nah, masalahnya itu bukan di itunya, tapi ternyata tempat itu adalah tempat yang boleh dibilang kayak tempat yang wingit atau tempat yang angker. Setelah kita sampai di situ hari itu, ya kita cuman sekedar lihat-lihat. Jadi lebih kayak ke, oh ini nanti masangnya di sini, ini masangnya di sini, ini masangnya di sini. Sama ada beberapa brief singkat dari beberapa warga ya. Kita juga ngelibatin warga untuk ngebantuin di situ. Dan memang di awal gitu ya, itu ada sesuatu yang nggak enak yang disampaikan sama beberapa warga itu. Jadi mereka bilang memang, Mas, di sini hati-hati gitu. Memang lokasinya tuh emang enak, tapi terkenalnya tuh angker gitu, penghuninya tuh suka iseng, katanya kayak gitu. Jadi dari awal itu memang udah dikasih tahu yang kayak gitu. Wah, ini jadi menarik nih kayak gini kan. Udah akhirnya hari itu juga, itu kita pertama itu kita pasang flying fox. Kebetulan ya anak-anak masih seger gitu kan, masih banyak tenaga. Kita harus tarik tali dari ujung sana sampai ujung sini gitu ya, harus nyebrangin kali gitu kan. Nah, beberapa orang itu termasuk gue juga ngikut bantuin menuju ke lokasi yang tinggi, satu titik di mana tali itu akan dipasang. Saat kita lagi masang gitu ya, kita tuh pakai katrol, tapi katrol manual kayak gitu. Nah, waktu itu yang di atas itu nggak pakai katrol, jadi cuman kayak di apa ya, kayak buat baut gitu doang. Pas kita lagi ngencengin baut, jadi itu tuh kayak dipasangnya di pohon ya, tapi kita seminimal mungkin itu kita usahakan untuk nggak ada goresan sama sekali di pohon gitu. Nah, pas kita lagi masangin baut-baut itu, kunci-kunci itu ada batu kerikil, batu kecil lah sebesar kelereng mungkin ya. Itu beberapa biji tuh kayak dilemparin dari atas. Pletak gitu. Nengok dong. Ada salah satu teman namanya Joko. Dia nengok, wah kayak ada yang lempar gitu kan. Iya, gue juga memang iya ada yang lemparin gitu. Ah, mungkin orang iseng kali gitu kan. Jadi di tempat kita masang yang titik kawat yang di atas itu kurang lebih sekitar 4 meter di belakang kita itu tuh udah kayak gundukan tanah. Kurang lebih ya tingginya sekitar 4-5 meter. Dan
asal kerikil itu tuh dari atas gitu, seolah-olah itu ada yang lempar dari atas ke bawah, ngelemparin kita. Nah pas dilempar, detak itu nggak cuman sekali tapi itu berulang-ulang, kayak dilemparin terus gitu. Kita nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya si Joko itu, dia yang ngelihat, memang udah dia tungguin gitu ya, ternyata bener ada yang lempar. Nah pas dia nengok, dia itu ngelihat ada 2 bocah kecil yang kalau dilihat sepintas itu kayak kakak adik, dua-duanya itu perempuan semua. Yang satu, yang adiknya yang kecil itu rambutnya digerai sepanjang dada gitu, sedada. Kalau kakaknya itu kayak rambutnya itu kayak digelung ke belakang, kayak diikat ke belakang gitu ya. Dan mereka berdua itu yang anehnya, mereka itu semuanya pakai kemben dari kain jarik kayak gitu, warnanya coklat. Itu yang Joko lihat, dan katanya pas ngelempar kayak gini, mereka tuh ketawa gitu, hihi, kayak ngeledek gitu, kayak mereka puas. Ya mereka tuh kayak bener-bener anak kecil yang lagi mainan gitu, kayaknya seneng banget mereka itu ngelemparin kita. Itu yang pertama. Dan setelah sama si Joko diginiin kan, sini dek gitu, merene mudun, sini turun gitu. Nah si anak itu terus kayak kabur ke belakang gitu ya, karena posisi kita di bawah ngeliat di atas, dia ke belakang kan udah langsung hilang gitu kan, udah nggak kelihatan lagi kan. Nah setelah itu ditungguin, itu nggak muncul lagi. Udah itu yang terakhir dilemparin, dan memang nggak lama setelah itu proses pemasangannya itu selesai. Akhirnya kita pun turun ke bawah dan balik lagi di spot dimana teman-teman yang lain ngumpul di situ. Itu buat masang yang titik selanjutnya. Akhirnya dipasang juga yang satu kawat itu. Jadi kita itu pasang 2 kawat atas bawah gitu ya. Yang satunya untuk backup buat keamanan. Waktu pemasangan yang kawat pertama itu nggak ada masalah sama sekali. Sampai akhirnya giliran pemasangan kawat yang kedua, pas kita mau narik kawat kedua itu posisinya di bawah. Itu waktu itu udah hampir sore. Ya udah sore sih, maksudnya kurang lebih sekitar jam 4. Tapi ya belum gelap banget lah. Ada sesuatu yang aneh itu di tengah-tengah kawat yang kita tarik gitu ya. Kawat itu kalau kita tarik kan pakai katrol gitu ya, katrol manual. Mungkin kawan-kawan yang pernah mainan katrol tahu gitu, yang bunyi krek kayak gitu. Nah gitu kita pasang kayak gitu kan. Itu tuh udah bener-bener udah keras gitu ya, udah susah banget lah, kayaknya udah mentok banget, ini udah manteng nih gitu. Tapi pas kita lihat kawatnya tuh bentuknya begini, harusnya kan begini, miring gitu kan. Nah ini tuh enggak, kayak ada sudut di tengah gitu. Kita tuh kayak ngeliat kayak ada sesuatu yang ngegantung di sana gitu. Itu yang orang awam lihat ya, termasuk gue juga, iya kawatnya tuh seperti itu. Dan lagi-lagi si Joko, dia yang ngelihat. Pas ya dia perhatiin gitu ya, astagfirullahaladzim gitu. Pertama tuh nggak kelihatan katanya, tapi lama-lama itu katanya di ujung yang kawat yang itu ada anak kecil tuh lagi ngegantung gitu, lagi gelantungan kayak gitu. Itu makanya kita tarik tuh nggak habis-habis gitu kan, karena ada beban di situ. Dan sayangnya cuman Joko doang yang dikasih lihat itu. Dan ya dia cerita gitu, astagfirullahaladzim gitu, bro, itu ada anak kecil yang lagi ngegantung di kawat gitu. Wah dari situ gue langsung mikir, waduh ini nggak beres nih, pasti nggak bener nih. Kita coba tanya ke Mas Anton, kita kasih tahu ke Mas Anton. Akhirnya sore itu kita stop semuanya. Pasti ada yang nggak beres gitu. Ini udah 2 kejadian nih. Yang pertama di atas kita tuh dilemparin. Yang kedua terus si Joko itu melihat ada sosok anak kecil yang lagi ngegantung. Akhirnya kita nanya ke Mas Anton, Mas, kita tuh mengalami hal seperti ini. Nah, sebenarnya tempat ini tuh tempat apa sih? Terus apa ya?
udah udah dikonsultasikan dengan warga setempat, atau yaitu tadi dari sisi keamanan nggak cuman fisik ya, tapi yang non fisik juga, dari sisi mistisnya. Kenapa? Karena ini tuh kebun gitu, ini kebun warga, cuman memang boleh dibilang lumayan terurus. Ada satu spot itu yang bersih, luas dan bersih gitu. Nah, tapi perlu ditanyain juga gitu sama yang punya, sih udah kasih izin karena kita bayar, dan itu dikonsultasikan ke warga setempat atau mereka yang tahu gitu silsilah dari tempat itu tuh seperti apa. Nah, kata Mas Anton tuh belum gitu. Waduh gitu kan. Repot nih. Akhirnya ya udah, semuanya kita tunda. Sore itu beberapa tim yang lagi masang tali temali gitu dari pohon satu ke pohon yang lain, akhirnya semuanya di stop gitu. Udah, alatnya kita kumpulin di tengah, kita langsung buka tenda di situ. Memang rencananya kita tuh mau tidurnya tuh di lapangan itu, bukan di rumah penduduk, karena rumah penduduk terdekat itu ya lumayan jauh, jaraknya sekitar 50 meter, dan memang kita itu boleh dibilang sebenarnya memang sekalian mau ya having fun gitu ya. Kita balik lagi ke alam, kita benar-benar main di alam. Akhirnya udah kita buka tenda di sana. Kita buka ada 4 tenda. Khusus buat yang tim kita aja ya. Kalau yang penduduk lokal itu mereka balik ke rumahnya masing-masing. Sorry. Nah, udah. Setelah tenda dibuka, ini malam harinya. Waktu itu Mas Anton tuh lagi pulang, dia lagi yaitu nyari orangnya gitu ya, buat konsultasi mengenai hal-hal yang tadi dialami sama kita. Dan kita itu buka tenda, kurang lebih sekitar jam 7, jam 8, itu Mas Anton pulang, datang ke tempat kita. Nah, kita tuh bikin api unggun di tengahnya di situ. Sorenya itu nggak ada apa-apa, semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, gangguan pertama itu malam itu terjadi sekitar jam 11 malam. Waktu itu kita benar-benar udah ya siap mau tidur, udah pada masuk tenda, tapi Mas Bayu sama beberapa ya kawan-kawan yang lain ya di situ, itu tuh masih di luar tenda, masih di depan api unggun. Gilirannya itu tadi jam 11, tinggal sisa 2 orang, Mas Bayu sama ada salah satu teman lagi. Nah, kita posisinya udah di dalam tenda semua. Waktu itu tuh masih zamannya BB ya. Dan waktu itu tiba-tiba gue posisinya di dalam tenda, ada salah satu temen gue yang emang lagi ngecek BB gitu. Di situ tuh bunyi cenderung gitu. Nah, di situ tuh ada message dari Mas Bayu. Itu tulisannya, yang pegang HT, tolong dong HT-nya dihidupin gitu. Akhirnya pada ngidupin kan. Termasuk temen gue yang megang HT itu dihidupin. Nah, pas dihidupin, itu kedenger suara gamelan. Ada suara gending kayak gitu, gending Jawa ya. Itu suaranya ya lumayan jelas banget lah. Dan itu tuh asalnya dari HT-nya Mas Bayu. Mas Bayu yang masih di luar. Dan akhirnya setelah beberapa menit gitu ya, itu HT dinyalain gitu kan. Akhirnya teman-teman tuh pada ngeh gitu ya, di dalam tenda mereka semuanya diem semua gitu. Termasuk gue juga. Jujur aja waktu itu ya agak takut juga gitu, karena belum kenal daerah situ. Malam-malam ada suara itu yang lumayan jelas gitu. Akhirnya Mas Bayu tuh ngupdate lagi gitu ya. Dia tuh message lagi. Kalian denger kan yang tadi itu? Kalau dari tenda itu kedengeran gak sih suara itu gitu. Mas Bayu tuh nanya kayak gitu. Terus ada yang ngejawab, enggak Mas, dari tenda tuh kita gak denger gitu. Nah, padahal posisinya Mas Bayu itu deket sama
tenda-tenda yang lain. Cuman orang-orang yang di dalam tenda itu nggak ada satupun yang ngedenger. Jadi cuman Mas Bayu sama temennya. Akhirnya itu tadi mereka tuh ngasih tahu via HT, dan ya setelah beberapa menit akhirnya HT-nya pun dimatiin, udah kita istirahat aja, kata Mas Bayu itu kayak gitu. Diinstruksikan itu seperti itu, udah kita istirahat, masing-masing masuk ke tenda, kalau ada apa-apa saling berkabar aja katanya. Udah akhirnya pada masuk ke tenda, ya bukannya tidur tapi malah di tenda ya kita pada ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Kita agak-agak takut juga, agak-agak ya penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi, sebenarnya apa sih tempat ini sebenarnya. Sampai akhirnya beberapa dari kita itu udah tidur. Jadi kita ada 4 tenda, sorry nggak gue jelasin. Salah satunya itu adalah tenda cewek. Nah 12 orang itu ada 4 cewek, yang 8 itu cowok, yang 4 itu cewek. Mereka satu tenda sendiri di tengah-tengah. Kita lagi udah siap-siap mau tidur, kayaknya udah tengah malam lewat lah, sekitar jam 1-an. Tiba-tiba itu ada salah satu temen cewek kita itu yang teriak-teriak dari dalam tenda gitu, wah ngejerit bener-bener histeris, dan itu tuh bikin kita kaget yang ngedenger kayak gitu, panik juga kan, wah kenapa. Akhirnya pada keluar semua menuju tenda si cewek. Kita tanyain gitu kan, apa sih yang kenapa, ada apa gitu, apa yang terjadi, ditanyain. Akhirnya setelah si anak tadi tenang, itu namanya Dela ya, si Dela tenang, dia pun cerita, katanya dia itu lagi posisinya itu udah mau tidur, pakai selimut kayak gitu, pakai sleeping bag. Nah pakai sleeping bag, pas dia lagi mau tidur, dia itu ngedenger ada suara kreket kayak gitu. Itu kayak mungkin kawan-kawan tahu ya, orang yang lagi tidur yang suka ada bunyi dari mulutnya, dari giginya gitu ya, itu bunyinya tuh kayak gitu, kreket kayak gitu. Nah si Dela kan nyariin gitu kan, ini siapa yang tidurnya bunyi kayak gitu, ngeganggu banget. Nah akhirnya dia kan perhatiin itu teman-temannya 3 orang, dia perhatiin kok nggak ada yang ininya gerak-gerak gitu ya, rahangnya gerak-gerak tuh nggak ada, semuanya tuh diem tidur tenang. Tapi suara itu ada, kreket kayak gitu. Sampai akhirnya dia perhatiin gitu ya, suara itu dari mana. Ternyata suara itu tuh dari dalam sleeping bag dia. Dan waktu Dela ngebuka sleeping bagnya kayak gini, itu di dalamnya dia tuh ngelihat ada sosok anak kecil. Itu posisinya lagi ngeliatin si Dela gitu ya. Posisi anak itu tuh di perut dia. Dela tuh posisinya miring. Nah si anak itu tuh posisinya tengkurap, ngeliatin ke Dela gitu sambil mulutnya tuh gerak-gerak gitu, ngeluarin bunyi kreket itu tadi. Dela langsung teriak gitu kan. Ya udah akhirnya malam itu tuh rame banget. Itu yang dialami Dela malam itu. Dan itu tuh nggak berakhir, masih ada kejadian lagi. Setelah beberapa jam udah agak tenang, yang tenda cewek, si Dela termasuk, itu balik lagi tidur. Tapi di depan tenda itu ada beberapa temen cowok yang jaga gitu di situ. 2 atau 3 orang, memang mereka nggak masuk tenda ya, cuman di luarnya, di depannya persis gitu. Intinya biar si anak-anak cewek itu nggak pada ketakutan. Nah gue sih balik lagi ke tenda asal, gue tidur di dalam karena emang udah ngantuk banget waktu itu. Sampai akhirnya itu sekitar jam 2 atau setengah 3, itu anak-anak yang tidur di depan tenda cewek itu mereka semuanya udah tidur semua, udah terlelap semua, kayak bener-bener ya. Gue juga waktu itu udah tidur. Sekitar jam itu tadi, jam 2 atau jam setengah 3, kita tuh ngedenger ada salah satu teman yang di tenda gue ya, teman gue itu si Joko lagi itu yang ngedenger. Itu malam gitu ya, setengah 3 itu dia ngedenger ada kayak suara cewek. Dia kayak
lagi main-main gitu, ketawa-tawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu. Ah sialan kagak masuk kayak gitu. Wah oke, giliran aku ya, kayak gitu suaranya. Dan si Joko itu kenal itu adalah suaranya Dela gitu. Dia dari dalam tenda kan, dia penasaran gitu kan, wah ini kok ada suaranya Dela kayak lagi main. Akhirnya si Joko pun ngebangunin kita yang ada di tenda itu, termasuk gue juga ikut bangun. Suaranya itu jelas banget, memang dia tuh lagi main, sama ada kedengeran kayak suara orang lagi lompat-lompat gitu, plak 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 kayak gitu. Nah akhirnya kita pun buka tenda ya, kita intip, bener aja si Dela itu lagi main engklek sendirian, itu di luar tenda. Gue merinding semua. Dia lagi main engklek sendirian itu di deket api unggun, sementara apinya tuh masih nyala tapi dikit gitu ya, jadi agak terang sedikit. Dan ya ngelihat kayak gitu pasti kita mikirnya, wah ini nggak bener nih, ini kejadian kayak gini tuh nggak bener nih, si Dela pasti kerasukan. Tapi kita tuh waktu itu tuh sempat ngobrol dulu ya, jangan-jangan itu bukan Dela gitu. Wah iya juga, jangan-jangan ya sosok jin kayak gitu ya. Tapi setelah kita perhatiin, enggak deh, kayaknya Dela deh. Kita dengan argumen-argumen lugu ya, maksudnya wah enggak, kakinya tuh napak tuh, dan bajunya sama persis yang Dela pakai tadi. Ya udah akhirnya kita pun keluar gitu. Yang ini temen itu ngebangunin beberapa temen yang ada di tenda yang lain. Itu dibangunin dan beberapa itu bangun, akhirnya semuanya itu bangun dan kita itu ngedeketin si Dela. Dideketin kayak gitu, si Dela tuh kayak asik banget, dia nggak peduli, dia cuek banget, tetap main engklek gitu. Dan kesannya dia itu lagi main sama beberapa orang yang kita nggak bisa lihat, kita semuanya tuh nggak ada satupun yang ngelihat. Dia tuh lagi asik main engklek gitu, sambil nyalah-nyalahin, bener-bener tingkahnya pun kayak anak kecil. Udah boleh dibilang udah kayak bukan Dela yang kita kenal gitu. Sampai akhirnya gak lama setelah itu, Mas Anton setelah ngeliat kayak gitu ya, Mas Anton tuh langsung pergi. Tapi kita gak nyadar waktu itu ya, Mas Anton itu pergi manggil salah satu warga di situ. Dan datanglah 2 orang, yang datang itu 2 orang. Begitu datang kita pun kaget, loh ini tuh siapa gitu kan. Wah ternyata yang bawa itu Mas Anton. Mereka itu kayak langsung megangin Dela, kayak didoain kayak gitu. Dan gak lama setelah itu si Dela itu jatuh pingsan gitu. Jatuh pingsan, akhirnya kita pindahin ke tenda. Dan katanya si Dela itu kayak kerasukan kayak gitu, kerasukan anak kecil. Nah dari situ akhirnya gue sama Joko sama Mas Bayu sama teman-teman, beberapa teman yang lain itu ngebahas apa yang kita alami tadi siang ya, yang anak kecil di atas kakak adik itu, dia iseng banget ngelemparin kita, sama ada sosok yang ngegantung, dan sosok anak kecil yang ngegangguin Dela dengan suara kreket itu tadi, sama yang ini. Wah ini berarti kayaknya gangguannya tuh makin parah. Dan akhirnya kita pun meminta tolong sama si orang pinter tadi. Bukan, sebenarnya tuh beliau itu adalah warga situ sih, yang ya boleh dibilang bukan orang pinter gitu, cuman dia sedikit tahu gitu tentang lokasi itu dan sedikit tahu tentang bagaimana menyembuhkan ya orang-orang yang terkena seperti itu. Ya boleh dibilang orang pinter lah kayak gitu. Akhirnya itu tadi kita pun meminta tolong, Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, sebenarnya tempat ini tuh apa sih Pak. Akhirnya si bapak itu pun menjelaskan, dia bertanya, memangnya mas ini tuh nggak survei dulu gitu, lokasinya tuh seperti apa, ada apa di tempat ini, ada apa di kebun ini, katanya. Wah memang Pak, kita memang belum sempet survei. Waktu itu Mas Anton memang sempat survei, tapi surveinya nggak detail ya, cuman
ngelihat lokasinya, wah kayaknya cocok, kayaknya indah banget, akhirnya diambil. Nah, kata si bapak yang itu tadi, dia bilang ya udah, ini insya Allah sampai pagi insya Allah aman, gak ada apa-apa lagi. Nanti kalau bisa besok pagi coba kalian survei, bener-bener disurvei lokasi ini, terus apa yang kalian temukan di sana. Udah, malam itu si bapak itu pun pulang, kita pun balik lagi istirahat. Yang sebenarnya nggak pada tidur ya, semuanya begadang gara-gara banyak kejadian seperti itu. Kita pun akhirnya jadi takut gitu kan. Kita begadang sampai pagi, bener-bener kayak tidur itu selepas subuh. Selepas subuh itu kita baru pada tidur, dan itu cuma sebentar doang. Sekitar jam 8 kita udah harus siap-siap semuanya, dan jam 9 pagi itu kita mulai itu tadi. Sebagian ngelanjutin pekerjaan, sebagian itu survei. Bener-bener gue tuh masuk kayak ke semak-semak kayak gitu ya. Di di sisir semuanya, dan kaget banget. Ada salah satu teman kita itu menemukan di sana itu ada makam ternyata. Ada 2 makam tua yang masih pakai batu-batu kayak gitu, tapi nisannya itu udah nggak ada, jadi cuman kayak kotakan gitu, ditumpuk-tumpuk pakai batu kayak gitu. Dan itu tuh lokasinya tuh bener-bener ketutup sama semak-semak, nggak kelihatan. Setelah kita menemukan itu, kita langsung ngumpul, kita langsung balik ngumpul. Kita menuju rumahnya beberapa perwakilan itu menuju rumahnya si bapak yang orang pinter tadi, yang warga situ, yang rumahnya nggak terlalu jauh dari situ. Nah, diceritain, Pak, kita itu menemukan ini, kuburan ini gitu. Nah, si bapak pun udah nggak heran, memang betul. Jadi lokasi ini itu di sebelah sana memang ada kuburan, dan warga sini terus terang aja ya Mas gitu, dia bilang kayak gitu. Memang ya pada takut gitu, karena tempat ini tuh terkenalnya memang wingit, tempatnya memang terkenalnya tuh angker. Dan makanya saya agak kaget juga saat mau diadakan sebuah kegiatan yang melibatkan orang banyak di tempat ini gitu. Jujur saya tuh agak heran gitu ya, ini kok bisa milihnya tempat ini gitu, kenapa nggak tempat yang di sana. Ya udah, akhirnya setelah dijelasin kayak gitu, karena udah terlanjur kita udah masang, dan besok pagi itu acaranya udah dimulai. Sabtu pagi itu acaranya udah dimulai, makanya kayaknya nggak mungkin lagi kalau misal ya kita bongkar-bongkar alat terus kita harus mindahin. Waktu itu kita mikirnya kayak gitu ya, udahlah, udah tanggung gitu kan. Kita cuma minta tolong sama bapak, Pak tolong dibantuin dong, dijagain gitu supaya nggak terjadi apa-apa. Dan ya si bapak ya insya Allah saya bantuin, tapi nanti saya manggil ada beberapa temen dulu gitu, biar nggak sendirian katanya. Ya udah, akhirnya si bapak itu pun ada beberapa teman. Dan keesokan harinya, malam harinya setelah itu ya, itu tuh alhamdulillah semuanya aman, nggak ada apa-apa. Cuman hanya ada satu kejadian aja. Jam 11 malam atau jam setengah 12 itu tuh ada sesuatu yang aneh. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tapi semua pohon yang ada di situ tuh goyang-goyang. Kita tuh dengar dari dalam tenda gitu ya. Waktu itu udah masuk sih, jam 11 malam kita udah pada masuk dalam tenda semua. Nah itu tuh kita ngedengar ada suara serak, sama bunyi batang pohon yang bener-bener kayak gerak-gerak kayak gitu. Akhirnya kita pun coba ngintip gitu kan keluar. Ternyata bener, ya Allah, Masya Allah gitu. Itu pohon tuh bener-bener kayak ada badai kayak gitu, kayak ada angin, tapi nggak ada angin sama sekali. Ya ngelihat kayak gitu, akhirnya udah masuk tenda. Kita berdoa aja deh, bismillah gitu, semoga kita semua dilindungi. Dan alhamdulillah kejadian malam itu tuh cuman itu doang. Kita pun akhirnya ketiduran karena saking capeknya ya, kemarin kurang tidur. Dan besok paginya acara pun mulai.
peserta, kurang lebih ada sekitar 40 kakak, 40 keluarga ya. Ini karena dari sebuah instansi dan ini kayak family gathering kayak gitu. Jadi ada kurang lebih sekitar 40 keluarga itu yang ikut, dimana di situ tuh banyak banget anak kecil ya. Biasanya mereka tuh ada yang bawa cuman satu anak, ada yang bawa dua kayak gitu. Ya udah, kita tuh ngejalanin hari itu tuh cukup, ya boleh dibilang cukup stres gitu ya. Kita tuh takut dengan itu tadi, resiko, wah jangan-jangan nanti ada gangguan. Akhirnya acara pun dimulai, dan saat acara dimulai bener aja ada beberapa gangguan, tapi rata-rata yang diganggu itu anak-anak kecil. Termasuk akhirnya gue juga dikasih lihat, nggak sengaja, itu di jembatan tambang gitu ya, saat anak-anak tuh udah mulai nyebrang, itu beberapa anak itu nggak pada ngelanjutin gitu, dia cuman berhenti di tengah gitu kan. Saat orang-orang bapak ibunya yang di bawah itu tuh, ayo deh jalan-jalan gitu. Nah kata si adiknya nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Itu ada orang nungguin gitu. Padahal di situ tuh nggak ada apa-apa, dan kita yang di bawah itu ngelihat ada anak kecil gitu ya, itu lagi ngegantung kayak gini, anak yang pakai kemben kain jarik itu lagi berdiri di situ sambil ketawa-tawa, hihihi, ngeledekin, ngeliatin kita yang ngelihat dia itu. Dan ya kita ngeliat kayak gitu tuh cuman ya astagfirullahaladzim gitu, ini gimana caranya. Kita pun baca doa sebisanya, dan kita tuh minta tolong dong jangan gangguin ini gitu. Dan akhirnya memang beberapa saat, beberapa detik setelah itu, si sosok anak itu tuh hilang. Akhirnya si anak kecil yang lagi mau nyebrang itu, dia tuh bukan ngelanjutin karena takut ya. Dia yang tadinya ngelihat ada anak kecil, terus tiba-tiba itu hilang gitu. Dia kaget, akhirnya dia pun menjatuhkan diri gitu. Tapi ya karena udah ada pengaman, ya jadi semuanya aman. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Gangguannya tuh kayak gitu. Sama plus, jadi waktu itu selain kita yang tidur di kebun itu, peserta itu kan 2 hari ya, Sabtu sama Minggu. Nah malam harinya mereka itu memang kita sediakan tenda, ada 40 biji, ada 40 biji tenda. Itu memang ya tempatnya memang kebun itu tuh luas banget, dan di situ tuh kayak banyakan itu kayak pohon kelapa, terus ada pohon pohon pete atau pohon selong kayak gitu. Itu rindang banget dan adem, dan itu tuh luas, bersih di bawahnya. Makanya itu tadi, kita tuh bisa bangun tenda sekitar 40 biji. Mereka tidur di situ malam harinya. Itu bener-bener kayak teror. Ada 3 atau 4 keluarga itu yang diteror. Sama yang diteror itu yang pernah dialami sama si Dela. Katanya di dalam salah satu tenda, peserta yang pertama yang ngalamin itu ada bunyi kreket-kreket. Dan bener aja, di pojokan tenda itu ada anak kecil lagi duduk kayak gitu, pakai kemben. Dia tuh lagi kreket, ininya tuh gerak-gerak gitu. Ya udah, akhirnya keluarga itu teriak-teriak gitu kan, histeris. Akhirnya rame gitu, semuanya pada keluar. Tapi waktu itu bisa kita redam gitu ya. Udah bu, gini, kita udah ada penjaganya, intinya kayak gitulah. Udah kembali istirahat aja. Nah beberapa jam kemudian itu ada satu keluarga lagi itu yang teriak-teriak lagi. Itu anaknya tuh katanya nyanyi sendiri di dalam tenda gitu. Anaknya cuma satu yang ikut, dan dia tuh nyanyi sendiri di dalam tenda. Bapak sama ibunya kan khawatir gitu, ngeliat, wah ini anak kok aneh banget gitu. Dia nyanyi sendiri. Akhirnya ketakutan gitu kan, dia langsung keluar, dan bapaknya keluar langsung menuju ke tenda kami gitu ya, tenda panitia. Mas gini mas, anak saya tuh nyanyi sendiri kayak gini. Waduh, akhirnya ya kita dibantuin sama si bapak yang orang pintar itu tadi.
buat kesana ditengokin, alhamdulillahnya semuanya tuh beres. Sampai ada satu yang terakhir, itu yang kerasukan, itu adalah ibunya. Jadi ibunya di dalam tenda itu tuh dia lompat-lompat kegirangan gitu, kayak anak kecil gitu, dia lompat-lompat kegirangan. Ya bapaknya sama anaknya ya shock ngeliat ibunya kayak gitu kan, akhirnya teriak-teriak. Dan tepat kurang lebih sekitar jam 1 malam, akhirnya boleh dibilang acara itu tuh ya kacau sih, karena akhirnya peserta itu pada ketakutan semuanya, dan malam itu juga mereka itu minta pulang. Dan ya boleh dibilang acara itu tuh gagal ya. Peserta mereka tuh semuanya kecewa gitu dengan ya kejadian-kejadian seperti itu. Pemilihan tempat yang salah, akhirnya malam itu jam 1 malam itu benar-benar dikoordinir buat kepulangan mereka. Mereka tuh beberapa sebagian besar itu pada bawa kendaraan sendiri, jadi ya no problem, nggak ada masalah. Sama ada beberapa yang memang nggak bawa kendaraan sendiri, jadi diantar terus dianya pulang, ya nggak dijemput. Akhirnya kita pun mau nggak mau gitu, kita minta sama warga situ buat nyari kendaraan. Dan akhirnya jam 4 pagi semuanya lapangan itu tuh jadi bersih. Yang harusnya hari Minggu masih ada acara, karena ada insiden seperti itu, akhirnya acara harus diselesaikan sebelum waktunya. Ya kurang lebih itulah salah satu cerita dari Mas Agus, Mas Anton dan kawan-kawan Joko di Wonogiri sana. Salah satu pengalaman yang nggak bisa kita lupain, dan itu kayak jadi semacam pelajaran buat kita. Dimanapun kita akan mengadakan satu acara ya, kita harus lihat-lihat dulu tempatnya. Apalagi mau bikin acara ya, kita mau ya ke suatu tempat aja ya, kita minimal harus lebih teliti lah. Jangan sembarangan, karena itu tadi kita pernah mengalami hal yang buruk gara-gara itu tadi, karena kita nggak teliti, karena kesalahan kita, akhirnya hasilnya pun mengecewakan. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Dan konon katanya, kata penduduk situ, 2 sosok anak perempuan itu yang suka iseng di kebun itu adalah jelmaan jin yang ya seolah-olah mewakili siapa yang dimakamkan di situ. Yaitu sosok jin yang iseng sih, dan katanya memang lumayan kuat. Yang kayak gitu suka ngeganggu warga situ juga kalau misal mereka lagi ada kegiatan di kebun itu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal ada kekurangan di sana sini. Mohon maaf kalau misal ada salah penyebutan nama, penyebutan tempat, dan hal-hal yang lain. Mungkin ceritanya nggak terlalu serem. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang udah ngasih support selama ini ke Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau misal balas komennya agak telat. Mohon maaf banget. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.